Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,15% ke angka 6.779. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham UNTR dan ESA yang saat ini mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham uptrend akan bagikan dividen sebesar 70% lebih dari laba bersih tahun 2022. Apakah saham ini masih ada potensi untuk lanjut naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SSMS. Saham SSMS memang beberapa hari yang lalu baru saya analisa, tapi hari ini SSMS berhasil naik 2% lebih ke harga 1.785. Jadi saat ini saham SSMS bisa kita lihat secara tren masih sangat uptrend, dan kenaikan hari ini membuat SSMS berada di atas resisten 1.750. Dan karena hari ini ada pemberitaan bahwa SSMS akan membagikan dividen, bisa kita lihat pembagian dividen itu setara dengan 76% dari laba bersih tahun 2022. Tapi memang untuk nilai per lembar saham tidak diberitakan di artikel ini. Jadi untuk teman-teman yang tahu berapa dividen yang dapat per lembar saham bisa coba tulis di kolom komentar. Tapi untuk saham ini memang saat ini masih sangat layak untuk di hold, dan bisa kita lihat garis MACD-nya juga masih terus bergerak naik. Jadi untuk SSMS saya lihat masih on track untuk menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di sekitar 1850. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Walaupun memang untuk top 1 ini memang ada akumulasi, tapi secara keseluruhan ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham SSMS. Jadi dari data yang kita dapat, SSMS saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik menuju 1850. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di harga bawah, saham SSMS masih sangat layak untuk di hold selama garis MA50 tidak terlewati. Dan untuk teman-teman sudah beli di bawah 1500 lebih layak lagi untuk tetap hold, karena bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Sekarang saya akan coba analisa saham SMGR yang hari ini naik 5% lebih ke harga 6.125. Kenaikan ini membuat saham SMGR mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi saat ini SMGR setelah menyentuh harga 5.800 mulai sideways, saat ini mencoba untuk break resisten di 6.000. Apabila terkonfirmasi break, SMGR saya lihat berpotensi lanjut naik menuju garis MA50 di sekitar 6.375 sampai 6.400. Jadi ada potensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini ada akumulasi, dan asing yang sebelumnya terus distribusi hari ini terlihat mulai masuk akumulasi saham SMGR. Jadi saham SMGR apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 5.800, saat ini masih bisa hold. Bisa hold terus selama 6.000 tidak terlewati, karena selama masih kuat di 6.000, saya lihat SMGR trennya akan mulai membaik. Walaupun memang belum terkonfirmasi uptrend, karena memang harus naik dulu di atas garis MA50 150. Tapi minimal selama masih kuat di 6.000 secara tren, SMGR masih bisa di hold, karena masih ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, wait and see dulu, tunggu kembali di sekitar 6.000. Apabila SMGR minggu ini terlihat masih kuat berada di atas harga 6.000, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade atau hold saja 6.000 apabila harga 6.000 tidak terlewati. Jadi apabila mau swing trade, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata SMGR pada saat mengetes garis MA50 sampai 6.400 masih gagal break. Nah, sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham ASA yang minggu lalu sudah saya analisa, dan saat ini masih lanjut naik 5% lebih ke harga 1045. Jadi saat ini ASA mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi ini penentu, apabila terkonfirmasi break maka ASA trennya akan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Karena bisa kita lihat sebelumnya juga sama mencoba untuk break garis EMA 150 dengan candle yang sangat solid. Tetap saja ini ternyata belum terkonfirmasi break dan ASA kembali turun dan terus bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati, walaupun saat ini ASA sudah naik lumayan tinggi dari sekitar harga 700 sampai harga 1000. Tapi tetap ini belum terkonfirmasi apabila ternyata ASA satu minggu ini belum berhasil naik di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 1025.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini malah terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing jika kita lihat masih terus masuk akumulasi pada saham ASA ini. Jadi asing selama beberapa minggu ini masih terus masuk akumulasi saham ASA. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Walaupun ternyata ASA minggu ini masih gagal break garis EMA 150. Kan memang harus hati-hati karena kenaikan 5% ini tidak ada akumulasi, malah terlihat ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu, tunggu konfirmasi berhasil break garis EMA 150 baru teman-teman ikut entry. Karena apabila terkonfirmasi break, ASA secara trend akan mulai uptrend dengan target terdekat itu di sekitar 1150 sampai 1180. Jadi apabila berhasil break bisa bang breakout, apabila gagal break menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 900 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 865 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan update juga pergerakan dari saham ACE yang memang beberapa hari yang lalu juga baru saya analisa pada saat ACE mencoba untuk break garis EMA 50. Karena memang saya pribadi suka men-screening atau mencari saham-saham yang sudah mencoba untuk break garis EMA 50 karena apabila berhasil break secara tren akan mulai membaik. Nah bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, saatnya sudah naik mencapai garis EMA 150 dan harga 550 yang merupakan resisten pada bulan Februari kemarin. Sebelumnya mencoba untuk break harga 550 ternyata gagal break dan turun kembali di bawah garis EMA 50. Tapi saat ini garis EMA 150 berada di bawah harga 550. Beda dengan sebelumnya, garis EMA 150 masih berada di atas harga 550. Tapi ingat, walaupun hari ini naik 8% lebih, belum terkonfirmasi break garis EMA 150 di sekitar 540. Tapi secara tren bisa kita lihat sudah mulai bergerak naik saat ini. Garis MACD pun terlihat sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat, beda dengan ASA kenaikan 8% lebih ini ada akumulasi dan asing 2 hari terakhir mulai masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk apabila teman-teman saat ini baru mau enter pun, trading plan-nya hampir mirip dengan ASA, sebaiknya tunggu turun kembali mengetes garis EMA 150, apabila berhasil bertahan baru teman-teman coba ikut entry. Karena memang sebelumnya saya sudah sarankan untuk coba pantau pada saat di sekitar daerah sini. Apabila teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 50, harga yang teman-teman dapat akan lebih oke dan masih bisa hold terus selama berada di atas 500. Jadi apabila ternyata satu minggu ini ternyata gagal break garis EMA 150 ini dan mulai bergerak turun, selama masih kuat di 500 masih bisa di hold karena teman-teman belinya di sekitar 450 atau di bawahnya. Jadi selama masih kuat di 500 masih bisa di hold karena secara tren ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi karena masih ada akumulasi, saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk lanjut naik ke target terdekat di 580, apabila berhasil break baru target berikutnya di 600. Jadi saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk yang baru mau entry harus lebih disiplin. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.